Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian pada program persiapan ujian nasional bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Mata pelajaran Bahasa Inggris. Topik kita kali ini adalah conditional sentences atau yang kalian sering sebut sebagai kalimat pengandaian. Bagaimana persiapan kalian menghadapi ujian nasional? Ibu yakin kalian sudah mempersiapkannya dengan baik. Untuk kali ini kalian boleh mengambil alat tulis kalian masing-masing untuk mencatat dan menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Oke, mari kita lihat pada slide berikut ini. Conditional sentences atau yang disebut sebagai kalimat pengandaian. Conditional sentences ya atau kalimat pengandaian itu terbagi dua bagian ya. Jadi conditional sentence has two parts. Ada dua bagian. Yang pertama disebut if clause, yang kedua disebut main clause. If clause atau anak kalimat, sedangkan main clause disebut induk kalimat. Jadi untuk membedakannya ya, anak kalimat ini didahului dengan kata if ya. If clause atau kondisi yang mungkin terjadi, sedangkan main clause adalah result ya, akibatnya yang akan terjadi. Oke. Untuk tipe pertama dari conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe yang pertama disebut future possible condition ya. Future possible condition berarti kondisi ini akan terjadi di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. Akan atau mungkin terjadi. Ya. Oke, apa yang kita gunakan atau apa yang kita terdapat dalam kalimat pengandaian tipe pertama ini yaitu ya conditionnya masih ingat ya, anak kalimatnya dan induk kalimatnya ya. Anak kalimatnya didahului dengan if plus simple present. Sedangkan induk kalimatnya will atau won't ya untuk yang negatif plus simple verb ya. Simple verb atau kalian sering sebut sebagai verb one, verb dasar ya, kata kerja dasar. Oke, jadi if diingat, if itu menandakan bahwa ini anak kalimat ya. Simple present berarti verb one juga yang kita gunakan ya. Oke, look at the following sentences. Mari kita lihat pada kalimat berikut ini ya. Oke. If you study hard, you will get a good score. Jika kalian belajar dengan giat, you will get a good score. Kalian akan mendapat nilai yang baik. Yang mana yang disebut anak kalimat? Oke, that's right. If you study hard. Inilah yang disebut anak kalimat. Jadi if, lalu subjek, lalu diikuti verb one atau simple present ya. Sedangkan induk kalimatnya you will get a good score. Ya, you will get. Jadi setelah will verb one ya, you will get a good score. Yang kedua, if you don't study hard, you won't get a good score. If you don't study hard, jika kalian tidak belajar dengan giat, kalian tidak akan mendapat nilai yang baik. Jadi ini kondisinya. If, jika kalian tidak belajar dengan giat, itu kondisinya. Apa akibatnya, resultnya? You won't get a good score. Itu resultnya. Ya, jadi if you don't study hard, di sini kita lihat don't study, verb one, simple present. Ya, kenapa memakai don't? Karena don't di sini adalah kata bantu ya yang muncul jika kalimat itu adalah kalimat negatif atau penyangkalan atau kalimat pertanyaan. Kalian bandingkan dengan kalimat yang sebelumnya tidak terdapat don't karena ini merupakan statement, pernyataan, bukan kalimat negatif. Jadi ingat kalau ada kata kerja, kalian akan muncul kata bantu don't. Kenapa don't bukan doesn't? Karena subjeknya you ya.
Oke, you won't get a good score. Ini adalah induk kalimat, ya. Induk kalimat. Kenapa disebut induk kalimat? Karena induk kalimat ini bisa berdiri sendiri. Apa maksudnya bisa berdiri sendiri? Kalau kalian berkata atau menyebutkan, if you don't study hard, stop, ya. Jika kamu tidak belajar dengan giat, apa maksudnya? Ya, itu tandanya bahwa kalau kalimat itu belum selesai, ya, tidak dimengerti, tidak dapat berdiri sendiri, itulah disebut anak kalimat. Sedangkan induk kalimat, walaupun kalian tidak menyebutkan anak kalimat, ini dapat berdiri sendiri dan orang bisa mengerti. You won't get a good score. You won't get a good score. Ya, sudah mengerti maksudnya. Nah, oke, yang selanjutnya, what will you get if you don't study hard? What will you get if you don't study hard? Apa yang akan kalian peroleh? Ya, apa akibat yang akan kalian peroleh jika kalian tidak belajar dengan giat? Ya. Jadi kalimat ini kenapa yang bisa dibuat kalimat tanya what will you get? Kenapa bukan kalimat if you study hard? Ya, benar sekali. Karena kalimat ini berasal dari induk kalimat. Induk kalimat bisa dibuat menjadi kalimat pertanyaan, ya. Sedangkan anak kalimat tidak bisa dibuat kalimat pertanyaan, ya. Oke, what will you get if you don't study hard? Oke, you will get a bad score, ya. Kalian akan mendapat nilai yang jelek if you don't study hard. Oke, bagaimana? Itu adalah tipe pertama dari kalimat pengandaian, ya. Oke, selanjutnya kalian akan melihat contoh yang selanjutnya, ya. If you are diligent, ya. Ingat, apa itu anak kalimat atau induk kalimat? If you are diligent, ya. If you are diligent itu anak kalimat. Kenapa? Karena didahului kata if, ya. Nah, ini disebut kondisinya. Apa akibatnya? If you are diligent, you will be a good student. Ya. Jadi kalau kamu rajin, kamu akan menjadi siswa yang baik, ya. If you are, ini disebut simple present. Jadi if-nya diikuti simple present. Ini simple present-nya tidak terdapat kata kerja, tapi yang ada di sini adalah to be are, ya. Jadi untuk simple present terbagi dua predikatnya, ya, bisa kata kerja atau to be. Ingat, predikat hanya ada dua, kata kerja atau to be. Kata kerja to be atau kata kerja, ya, seperti work, stop, ya. Oke, you will be a good student, ya. You will be a good student. Tidak ada terdapat kata kerja di sini. Tapi be, you will, kalau tidak terdapat kata kerja, kalian letakkan be setelah will, ya. Nah, setelah you will be a good student itu adalah komplement, ya. Jadi kalau bukan kata kerja, kalian harus taruh be di sini, ya. Oke, yang kedua, if you aren't diligent, jadi are di sini cuma ditambahkan not. Jika kalian ingin membuat kalimat negatif, ya. Kalimat negatif ini, menyangkal ini berbeda dengan contoh yang sebelumnya memakai do atau doesn't, ya. Tetapi di sini memakai to be, berarti cuma tinggal kalian tambahkan not saja setelah to be-nya. Kita tidak memerlukan do atau doesn't karena bukan kata kerja yang ada di sini. If you aren't diligent, jika kamu tidak rajin, you won't be a good student. Jadi will berubah menjadi will not, ya, disingkat menjadi won't, ya. You won't be a good student. Tidak terdapat kata kerja di sini, tetapi adalah komplement yang ada di sini, berarti sebelumnya diikuti oleh be. Tidak ada am is are, tetapi hanya be, ya, untuk will atau won't, ya. Bagaimana membuat kalimat tanyanya? What will you be? Ya, kenapa what will you be?
Ya, karena ini induk kalimatnya dari you will be a good student. Ini induk kalimat bisa kita buat menjadi kalimat pertanyaan. What will you be? Akan menjadi apa kamu jika kamu tidak rajin, ya. What will you be if you are not diligent? Ya, you will be a bad student or you won't be a good student, ya. Oke. Selanjutnya, oke, ini latihan for questions number 1, 2, 3, choose the correct answer, ya. Untuk pertanyaan nomor 1 dan sampai 3, kalian pilih jawaban yang benar. Ya. Number 1. What will you get to work tomorrow if it rains? What will you get to work tomorrow if it rains? Ya. Apa yang akan kalian akan naik apa besok jika hari hujan? Ya, get to work, how to go to work, ya, sama. Oke, apa jawabannya? I am getting on the bus, I will get on the bus, atau I got on the bus, atau I had got on the bus, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ya, kalian perlu melihat induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat, what will you get to work if it rains? Ya, berarti naik apa kalian jika hari hujan? Iya, pasangan dari it rains adalah I will get on the bus. Ya, oke, I will get on the bus. Ya, jadi karena jawaban yang benar adalah B, benar, karena pertanyaan dimulai dengan kalimat tanya what will you get. Nah, maka jawaban yang sesuai adalah kalimat B, what will you get. Ya. Oke, second questions, ya. Soal yang kedua, where will we have lunch today if you have some time? Where will we have lunch today? Ya, di mana kita akan makan siang hari ini jika kamu punya waktu, ya. Ya, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, iya, benar sekali, ya. Jadi if you have, ya, setelah if ada verb one have, ya. Apa yang pertanyaannya where, di mana, berarti suatu tempat, ya. Oke, A, B, C, or D, ya. What is your answer? Apa jawabannya? Oke, we will have lunch at the restaurant. Iya, that's right, ya. Jadi benar jawabannya we will have lunch at the restaurant. Kenapa B salah? Karena jawabannya you, ya. Kan where will we have lunch? Ya, pertanyaannya kami, Pia dan Didi. Oke. Karena pertanyaannya dimulai dengan kalimat tanya where will we have lunch, maka jawaban yang sesuai adalah kalimat A, ya. Oke. Will you be happy if you don't find a job? Ya. Will you be happy if you don't find a job? Apakah kamu akan bahagia jika tidak mendapat pekerjaan? Iya. Ya, kita lihat will you be happy. Jadi pertanyaannya bukan dimulai dengan kalimat kata tanya, tetapi dengan will, modal will, ya. Jadi apa jawabannya? A, B, C, O, D. Bagaimana perasaanmu jika tidak dapat pekerjaan? Ya. Apakah gembira? No, I will be sad, ya. Jadi ingat rumusnya simple present pasangannya dengan will, ya. Oke, pertanyaannya dimulai dengan kalimat will you be happy, maka jawaban yang sesuai adalah kalimat pilihan A. Oke, untuk pertanyaan soal nomor 4 sampai dan 5, kalian memilih satu kata yang harus diperiksa kembali, dikoreksi kembali atau ditulis kembali. Jadi ada satu kata yang salah, ya, atau dalam ujian nasional kalian sebut sebagai error recognition, ya, atau error analysis, ya, menganalisa yang salah. Dan ya, if the clock doesn't ring, what happened to you? I will be late for school, ya. Jika jam tidak berbunyi, apa yang terjadi padamu? Saya akan telat pergi ke sekolah, ya.
Oke, jadi dari sini kita analisa. If the clock doesn't ring, jadi ini simple presentnya yang negatif. If the clock doesn't ring, sudah benar ya. Anak kalimatnya sudah benar ya. Jika jamnya tidak berbunyi, what happened to you? Apa terjadi padamu? Apa yang kurang di sini? Iya, pasangannya yaitu will ya. Oke, jadi yang salah adalah B ya, karena harusnya bukan what happened to you. Dari pertanyaannya, dari jawabannya sudah kita tahu ya, I will be late ya. Ya, jika if clause-nya diikuti simple present, maka induk kalimatnya diikuti will. Oke, siswa sekalian, materi selanjutnya akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Oke, para siswa sekalian, mari kita lanjutkan materi kita. Kalau kalian tadi sudah membahas tentang conditional sentence type 1, ya, kalimat pengandaian tipe pertama atau present real condition, ya. Jadi yang kedua atau B, kita akan membahas present unreal condition. Present unreal condition atau kalimat pengandaian tipe kedua ya, untuk mempermudah kalian. Present unreal condition ya, itu atau kita sebut kalimat pengandaian tipe kedua. Unreal berarti tidak nyata, tidak sesuai dengan fakta ya. When we talk about situation that is the opposite of the true situation. Ya, jadi kalimat pengandaian tipe kedua ini digunakan ketika kita ingin membicarakan situasi atau sesuatu yang bertentangan, ya, berlawanan dengan situasi yang sebenarnya pada saat present sekarang atau in the future atau yang akan datang, ya. Bagaimana apa yang akan kita gunakan dalam kalimat pengandaian tipe yang kedua ini? Oke, kita lihat masih condition dengan resultnya. Ya, masih ingat condition dengan resultnya? Condition adalah kondisinya atau anak kalimatnya karena dimulai dengan if. Result adalah induk kalimatnya. Berbeda dengan type 1, tipe yang pertama, if-nya diikuti simple present, tapi untuk type 2, if-nya diikuti simple past tense. Untuk to be-nya yang kita gunakan hanya satu to be, yaitu were. Ya, kita tidak gunakan to be was, ya. Ya, ini untuk kalimat pengandaian tipe kedua memang khusus ya. Jadi kan harus ingat, jadi if-nya diikuti simple past tense atau verb-nya verb yang kedua, to be-nya to be yang kedua, tapi hanya were saja yang digunakan. Untuk semua personal pronoun, untuk semua kata ganti orang, kalian hanya gunakan to be, were. Ya, untuk induk kalimatnya atau resultnya, akibatnya, kita gunakan would, bukan will lagi, tetapi would. Untuk statement, kalimat positifnya, untuk kalimat negatifnya wouldn't. Lalu diikuti simple verb atau verb yang pertama, ya, atau to be. To be di sini tidak memakai itu, tapi pakai be saja. Would be atau wouldn't be. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Ya, look at the following sentences. Ya. True situation, situasi yang sebenarnya, keadaan sebenarnya atau fakta yang sebenarnya, I don't have enough money. Ya, sekarang ini saya tidak punya cukup uang. I don't have enough money. Bagaimana membuat kalimat pengandaiannya? If clause-nya? Iya. If I had enough money, jadi have di sini berubah menjadi had.
ya. Verb 1 berubah menjadi verb 2. If I had enough money, I would buy a motorcycle. I would buy a motorcycle. Jika saya mempunyai uang yang banyak, saya akan membeli sebuah motor, ya. Jadi ini kondisinya. Jika saja ya, saya punya uang banyak, saya akan membeli motor. Tapi kenyataannya I don't have enough money, ya. Perhatikan, ya, kata bantunya don't, ya. Simple present, kata bantunya don't. Ini situasi yang dalam sekarang, tapi tipe keduanya berubah menjadi if I had. Jadi verb 1 berubah menjadi verb 2, will berubah menjadi would, ya. Oke. Selanjutnya, ya. True situation, I have enough money. Nah, kalau situasinya berbeda, saya punya uang banyak. Nah, bagaimana untuk membuat kalimat pengandaiannya? Ya. If I didn't have enough money. Jadi, if-nya diikuti kata bantu did, bukan do atau doesn't, ya. Tetapi kata kerjanya kembali lagi menjadi simple verb lagi, kata kerja yang pertama, sedangkan ini menunjukkan ini lampau. If I didn't have enough money, I wouldn't buy a motorcycle, ya. Jadi jika saya nggak punya uang, ya saya nggak akan beli motor, ya. Kenyataannya saya punya uang. Nah, itu jika saya nggak punya, ya saya nggak beli motor. Oke. True situationnya. True situation, ya. I don't have enough money, ya. Saya tidak punya cukup uang, ya. Bagaimana membuat kalimat pengandaiannya yang menggunakan kalimat tanya, ya. Saya tidak punya uang. What would you do if you had enough money? Ya. What would you do if you had enough money? Ya. Jadi kita gunakan what would you do, ini induk kalimatnya. Ya, you would menjadi would you. What would you do? Ya, do-nya verb 1. If you had enough money. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mempunyai banyak uang? Ya, uangnya banyak. Jawabannya I would buy a motorcycle. Ya, sebenarnya mudah untuk menjawab pertanyaan ini karena pertanyaannya dimulai dengan what would you do? Ya, sudah pasti jawabannya memakai would lagi. I would buy a motorcycle. Yang penting kalian harus ingat, ya, setelah if adalah ada verb to. Nah, itu tandanya tipe kedua, ya. Verb to diikuti would, ya, untuk induk kalimatnya, ya. What would you do if you had enough money? I would buy a motorcycle. Oke, sekarang yang kedua. True situation, fakta yang sesungguhnya. I am tired. Ya, sekarang ini saya capek, saya lelah. Ya, bagaimana membuat kalimat pengandaiannya? If I weren't tired. Ya, jadi karena di sini to be bukan kata kerja, kata bantu tidak muncul. Yang muncul to be lagi, tetapi hanya were. Tidak ada was. Untuk kalimat pengandaian ini khusus hanya were yang ada. If I weren't, biasanya kalian belajar kan if I was, ya. Tetapi untuk kalimat pengandaian semua menggunakan to be were. If I weren't tired, jika saya tidak lelah, ya, saya akan pergi ke perpustakaan. Ya, kenyataannya saya lelah. Ya, jadi tipe kedua ini memang contrary to the fact. Jadi kalimat pengandaian tipe kedua ini berlawanan dengan situasi yang sebenarnya, ya, pada saat sekarang atau yang akan datang, ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya, ya. True situation, situasi yang sebenarnya atau fakta yang sesungguhnya, he isn't rich, dia tidak kaya, ya. He isn't rich. He isn't rich, ya. Bagaimana membuat kalimat pengandaiannya? If he were rich, he would travel around the world. Ya, jadi isn't ini, ya, to be. Jadi kalimat pengandaiannya kita buat juga dalam to be. Tidak ada kata bantu, ya. Jadi tidak ada kata kerja, yang muncul adalah to be.
If he were rich, ya jika dia kaya, dia akan berkeliling dunia. Kenyataannya dia tidak kaya, ya. Jadi untuk membuat kalimat pengandaian tipe kedua, if-nya selalu diikuti verb to atau to be were. Sedangkan induk kalimatnya kalian ingat would travel. Jadi would diikuti verb one atau simple verb, ya. Untuk tipe pertama will, yang tipe kedua would verb one, ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. You aren't rich. Kamu tidak kaya. What would you do if you were rich? Ya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu kaya? Ya, kamu tidak kaya, tapi kalau kamu kaya, apa yang akan kamu lakukan? Jadi ini tidak akan terjadi karena ini berlawanan dengan ya fakta yang sesungguhnya. Jadi untuk membuat kalimat pengandaiannya, if I were rich, karena yang ditanya you, jadi jawabannya I. If I were rich, I would buy a motorcycle. Jadi setelah if, to be kedua, setelah would, verb one. Ya, to be kedua pasangannya would, to be pertama pasangannya will. Ya, ini maksudnya berlawanan dengan keadaan yang sungguhnya, ya. Oke. Untuk latihannya, question number 1 and 2, choose the correct answer, ya. Kalian pilih jawaban yang benar, satu jawaban yang benar untuk pertanyaan pertama dan kedua, ya. Do you have a dollar? Ya, do you have a dollar? Ya, jawabannya no, ya. Do you have a dollar? No, it means, itu berarti no, I don't have a dollar. Berarti kenyataan yang sesungguhnya kamu tidak punya $1 pun. Ya, berarti kalimat pengandaiannya I would lend it to you, ini clue-nya. Ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau sudah ada would, ada lend, would lend, ya. Sudah pasti ini tipe keberapa? Tipe kedua. That's right. Jadi ini kalimat induk kalimatnya, kalau anak kalimatnya berarti simple apa? Present atau past tense? That's right, simple past tense. Jadi yang mana? If I had, if I have, if I will have, atau if I had had. Oke, that's right. You're right, kalian benar. Jawabannya adalah if I had a dollar. Ya. Jika saya memiliki $1 pun, saya akan meminjamkan padamu. Tapi kenyataannya tidak. Saya tidak punya $1 pun. No, I don't have a dollar. Jadi induk kalimat dimulai dengan I would lend. Ya, ini sudah kalau nanti di ujian nasional kalian menemukan seperti ini, sudah jelas would tipe yang kedua, conditional type 2. Maka pilihan atau kalimat A yang sesuai atau yang tepat jawabannya. Oke, question number 2. Tara, what would you do if the weather were nice? Ya, apa yang akan kamu lakukan jika cuaca baik? Ya, if the weather were nice. Jadi setelah if tidak kalian dapatkan kata kerja, tetapi to be were. Jelas ini tipe yang kedua, ya. Sedangkan what would you do? Nah, would sudah dimulai dengan would, kalian harusnya sudah pasti tahu jawabannya pasti atau ada would-nya juga, ya. Yang mana yang ada would-nya? Oke, I will take a walk atau I would take a walk, I take a walk, I took a walk, ya. Ya, jadi sudah ada jelas di sini I would take a walk, ya. Tipe yang keberapa? Oke, tipe yang kedua. Ya, pertanyaan dimulai dengan kalimat tanya what would you do? Ya, ini adalah induk kalimat yang bisa dibuat kalimat pertanyaan, ya. Anak kalimat dimulai dengan the weather were nice. Maka ini adalah conditional type 2. Pilihan tepat adalah kalimat B. Oke. Untuk soal ketiga dan keempat, find the word, ya. Find the word that is not correct or should be rewritten, ya. Cari satu kata, ya,
yang tidak benar, yang salah dan seharusnya ditulis kembali ya atau dicek kembali. Contoh soal, I don't know how to play the guitar. Ya, I don't know how to play the guitar. If I knew how to play it, I will teach you. Ya. Oke, I don't know how to play the guitar. Saya tidak tahu bagaimana memainkan gitar. Ya, jadi ini situasi sebenarnya. I don't sekarang ya. Saya tidak tahu bagaimana memainkan gitar. Nah, untuk membuat kalimat kondisionalnya if I knew. Ini kalimat kondisional. Kenapa? Karena ada if. Lalu verbnya verb to. If I knew. Berasal dari kata kerja know. If I know how to play it. Jika saja saya tahu bagaimana memainkannya. Ya, I will teach you. Oke, what's wrong? Yang mana yang salah? Sini sudah benar? Iya. Bagaimana dengan yang ini? Kalimat yang berikutnya? Iya, that's right. Yang kata yang salah adalah di. I will. Ya. Harusnya apa? Harus jawabannya? That's right. Karena ini if diikuti verb to, berarti bukan will pasangannya tetapi would. Bagaimana dengan teach? Kata kerja teach sudah benar. Karena would atau will diikuti simple verb atau verb one. Ya. Dari anak kalimat yang dimulai dengan if I knew how to play it, maka induk kalimatnya seharusnya I would, ya, bukan I will. Oke, maka pilihan D yang tepat. Ya, are you alright? Ya, apakah kamu baik-baik saja? Ya, are you alright? No. Nah, berarti saya tidak baik-baik saja. I'm not alright. I have a cold today. Saya flu hari ini. But if, nah, jika saja saya merasa baikan besok, I will go to the concert, ya. Jadi dia akan pergi ke konser kalau kondisi badannya oke, ya, sudah baikan. Tapi apa yang salah di sini? If I felt better tomorrow, I will go to the concert tomorrow. Jadi berarti kejadian yang akan terjadi besok, ya. Nah, ini sudah benar induk kalimatnya. I will go sudah benar. Will diikuti verb one. Bagaimana if-nya? If I felt? Iya, that's right. Bukan felt, ini adalah kata kerja kedua. Ini harusnya feel. Di hotel, apakah itu kita memesan tiket pesawat atau kita memesan sesuatu? Ya, bisa melalui telepon, bisa melalui fax atau yang lain-lainnya. Ya. Oke, kita lihat bentuk reservation dan model-model dialog yang berhubungan dengan reservation atau pemesanan. Dialog 1. Hotel Duta, good morning, can I help you? Jadi di sini ada Hotel Duta, seorang penerima telepon atau receptionist. Ya, dia mengatakan Hotel Duta, good morning, can I help you? Kemudian si penelpon berkata, good morning, my name is Kartika. I'd like to reserve a room in your hotel. Good morning, my name is Kartika. Ya, si penelpon menyebutkan selamat pagi, kemudian dia sebutkan namanya adalah Kartika. I'd like to reserve a room in your hotel. Saya ingin memesan kamar di hotelmu. Oke, resepsionis itu menjawab, what kind of room do you need? What kind of room do you need? Ruangan yang bagaimana? Ruangan yang seperti apa yang kamu butuhkan? What kind of room do you need? Single or double? Single or double? Single di sini adalah kamar untuk satu orang, single, dan double adalah kamar untuk dua orang, single or double. I need a double one. Ya, jadi si pemesan itu mengatakan I need a double one. Ya, saya membutuhkan one di sini adalah kamar, room. Jadi dia katakan I need a double one. Saya membutuhkan kamar double, ya, kamar untuk dua orang. I'll stay with my husband. Ya, I'll stay with my husband. Kenapa dia membutuhkan double one? Dia membutuhkan kamar untuk dua orang karena I'll stay with my husband. Dia katakan dia akan tinggal bersama suaminya. Oke. Public
resepsionis itu berkata, when are you going to reserve? Ya, kemudian dia menyatakan, when are you going to reserve? Kapan Anda akan memesan? When are you going to reserve? Ya. Ya, si penelpon berkata, this weekend. Ya, berarti akhir pekan ini. This weekend, akhir minggu ini. For 2 days, on October 26 and 27. Ya. For 2 days, on October 26 and 27. Ya, untuk 2 hari. For 2 days, untuk 2 hari. On October 26, ya, pada tanggal 26 dan tanggal 27 Oktober. We'll be there at 5 p.m. Ya, jadi kami akan berada di sana pada jam 5 p.m. Okay, now we can see a special expression in making a reservation. Ya, sekarang kita lihat ungkapan-ungkapan khusus, ya, special expression in making a reservation. Ya, ungkapan-ungkapan khusus dalam membuat atau melakukan pesanan. I would like, ya, ada kata-kata I would like to reserve a double room. I would like to reserve a double room. Saya ingin memesan kamar double. I would like to reserve a double room. Nah, kata-kata I would like to reserve ini bisa kita pergunakan dalam bentuk conversation yang lain. Seperti kita ingin mengatakan, I would like to reserve a single ticket. Ya, saya ingin memesan tiket single, ya, maksudnya tiket untuk satu orang, ya. Atau kita bisa mencontohkan lagi, I would like to reserve a double ticket, ya. I would like to reserve a bus, jadi kita ingin memesan bis dan sebagainya. Kita bisa menggunakan kata-kata I would like to reserve, saya ingin memesan. I would like to book a double room, ya. I would like to book a double room, ya. Saya ingin book di sini adalah membooking, juga memesan. Dia punya arti yang sama dengan reserve, ya. I would like to book, ya. I would like to book, saya ingin memesan, atau dalam bahasa kita katakan membooking, ya, memesan. Saya ingin memesan kamar double, ya. Nah, I would like bisa kita ganti dengan kata-kata lain, tidak hanya I would like. Kita bisa mengatakan dengan I want to book a double room. I want to book a double room. Saya ingin memesan ruang double, kamar double, ya. Jadi selain I would like, kita bisa mengatakan I want, atau kita juga bisa mengatakan dengan menggunakan to be going to. I'm going to book a double room. I'm going to book a double room. Saya akan memesan ruang double, ya, kamar double. Atau juga saya bisa mengatakan dengan I'm supposed to book a double room. Ya, saya berharap, saya mohon untuk membooking kamar double. Oke, kita lihat special expression berikutnya mengenai reservation, ya. Number 3, could I reserve a table for 2 for lunch, ya. Could I reserve, dapatkah saya memesan meja for 2 untuk 2 orang, di sini maksudnya for lunch, untuk makan siang. Nah, kata-kata could di sini, ya, expression could di sini bisa kita ganti dengan kata yang lain. Kita bisa menggunakan can, bisa menggunakan may I, atau menggunakan should I. Next, could I make a reservation for my, ya, di sini kita bisa mengungkapkan ungkapan. Could I make a reservation? Dapatkah saya melakukan pemesanan? Dapatkah saya memesan for my, ya, membuat pesanan untuk apa di sini? Kita bisa menggunakan ini untuk for my traveling to USA, trip to Africa next week, journey to Bali tomorrow, ya. Jadi kata-kata ini kita bisa menggunakan penggunaan untuk hal-hal lain yang berkenaan dengan perjalanan kita, ya. Okay, next, can I book a train seat for this afternoon? Ya, can I book a train? Dapatkah saya membooking atau memesan kereta for this afternoon? Dapatkah saya memesan kursi kereta for this afternoon? For tomorrow?
for next Saturday atau for 8 p.m. tonight. Ya. Oke, demikianlah para siswa sekalian, kita telah mempelajari ungkapan-ungkapan atau expression in reservation. Bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dalam melakukan pemesanan. Baiklah para siswa sekalian, setelah ini Bapak akan memberikan exercise atau latihan-latihan pada kalian. Oke, setelah jeda berikut ini. Okay, student, we have arrived in the last part of this program. Oke, kita sudah di bagian ketiga, bagian akhir dari program ini. Sekarang kita akan melanjutkan menuju pada exercise, ya. Kita akan membahas soal-soal latihan tentang yang berhubungan dengan reservation. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan pemesanan, reservation. Kalau tadi soal-soal mengenai telepon handling, Bapak telah memberikan contoh-contoh soal berupa multiple choice atau pilihan ganda, maka untuk soal-soal berikut ya yang berhubungan dengan reservation, Bapak akan memberikan soal-soal mengenai error analysis. Bagaimana kita menganalisa kesalahan pada suatu kalimat. Okay, let's see the exercise. Number 1. I will like to book a return ticket for the next trip. Ya, kalau kita melihat ada kalimat I will like to book a return ticket for the next trip. Ya. Saya akan suka to book untuk membooking a return ticket for the next trip. Kita lihat mana yang salah. A. I will like. Ya. Adakah kalimat seperti I will like? Saya akan menyukai untuk membooking. Ya. Saya rasa di sini kita akan menemukan kejanggalan kalau kita menemukan kata-kata I will like, ya. Seharusnya kata-kata yang biasa kita dengar adalah I would like. Karena I would like sudah berarti saya ingin, ya. Sudah berarti saya ingin, I would like, ya. Bukan I will like tapi I would like. Ya, jadi kata-kata untuk I will like di sini kelihatannya agak janggal. Oke, kita tinggalkan A dulu, kita lihat B. I will like to book. To book adalah memesan, ya. I will like to book, untuk memesan. Book di sini book bisa kalau kata benda dia berarti buku, tapi kalau sebagai kata kerja itu artinya to book, memesan atau membooking, ya. I will like to book a return ticket, ya, adalah return ticket untuk tiket pulang, ya. A return ticket for the next trip, ya. Untuk the next trip, ya, the adalah sebagai artikel dari next trip, ya. The next trip, perjalanan berikutnya. Jadi yang D tidak masalah, C juga tidak. Maka kita lihat kesalahannya adalah pada A, ya, will. Seharusnya tidak will. Kalau kita lihat jawabannya, answer key A. Ya, jawaban yang tepat adalah I would like to book a return ticket for the next trip. I would like to book a return ticket for the next trip. Jadi I would like ini sudah menjadi satu kata yang berarti, ya, menjadi sebuah phrase yang berarti I would like, saya ingin, to book, membooking atau memesan a return ticket, ya, tiket kereta, tiket pulang for the next trip, untuk perjalanan berikutnya. Oke, itulah soal yang pertama para siswa sekalian mengenai reservation. Di situ kita bisa melihat penggunaan modals yang diterapkan dalam reservation, dalam ungkapan sehari-hari seperti dalam reservation ataupun telepon handling.
Oke, kita lihat number two, ya, soal for the test number 2. She will stay here for tonight. Ya, she will stay here for tonight. Ya. Kalau kita terjemahkan adalah she will stay here. Dia akan tinggal di sini for tonight, untuk 2 hari. Ya, ini adalah ungkapan dalam reservation, ya, ini adalah ungkapan dalam reservation. Sekarang kita melihat kesalahan. Kalau dalam segi arti ini adalah sebuah kata yang sudah benar, tapi dalam segi kosakata atau grammar, dalam segi grammar, kita lihat di mana kesalahannya. She will stay. Dia akan tinggal. She will stay. Ya, dia akan tinggal. Will, ya, adalah kata kerja bantu modal yang dipergunakan. She will, ya, dia akan. Stay. Stay itu tinggal, kata kerja, ya. Dia memang seperti ini bentuknya. Kalau setelah modal adalah kata kerja bentuk pertama, stay, ya. Kita tidak menuliskan stays, ya, tidak perlu menambahkan s meskipun subjeknya she, karena ada kata kerja bantu modal, ya. She will stay, ya. Steve will stay here, dia tinggal di sini. For, ya, for itu menyatakan lamanya waktu, ya, bisa berarti untuk atau selama, ya. She will stay here for, untuk, selama, ya. Tonight, 2 hari, ya. Jadi kalau kita lihat A, tidak ada kesalahan. B, stay, juga tidak ada kesalahan. C, for, untuk menyatakan selama, ya, juga tidak ada kesalahan. Maka kita lihat D, ya. D, 2 malam. Ya, kalau kita lihat 2 malam, maka 2 ini plural. Kalau kata benda itu lebih dari 1, maka kata bendanya harus kita tambahkan s. Jadi harusnya 2 nights, ya. 2 nights, ya, kita tambahkan s pada kata nights, ya. Jadi she will stay here for 2 nights, ya. Dan ini adalah kesalahan bentuk agreement. Jadi seharusnya dalam kata benda yang plural, ya, karena 2 di sini, maka kata bendanya ditambahkan s. Jadi kesalahannya ada pada D, ya. Seharusnya jawabannya adalah D, ya. Kita lihat di sini, she will stay here for tonight. Inilah jawaban yang paling benar. She will stay here for tonight. Di sini ada kesalahan agreement. Jadi seharusnya s ditambahkan pada kata benda jika kata benda itu berbentuk plural. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3, ya. For number 3, my sister and I won't be going to Bali last month. My sister and I won't be going to Bali last month. My sister, ya, saudara perempuan saya, dan saya won't be going to Bali, tidak akan pergi ke Bali last month, ya. Oke, secara makna atau arti dari kalimat ini adalah sebuah arti yang logis, ya. My sister and I tidak akan pergi ke Bali, ya, bulan lalu. Ya. Dia tidak akan pergi ke Bali bulan lalu, ya. Sekarang kita lihat apakah ini ada kesalahan grammar, ya. Kita lihat I, ya, I adalah saya, my sister and I adalah saya sebagai subjek. Kemudian won't di sini berarti adalah tidak akan, ya. Dia bentuk kependekan dari will not, ya. Jadi kalau kita tulis kepanjangannya adalah will not, kita singkat menjadi won't. Jadi berarti tidak akan. I won't, saya tidak akan. Be going to, ya, saya tidak akan pergi ke Bali. Saya tidak akan pergi ke Bali, ya. Ini bentuk present future continuous. Saya tidak akan pergi ke Bali last month, ya. Last month, bulan lalu, ya. Kalau kata ini last month, bulan lalu, ya, ini tidak salah. Last month memang bulan lalu, ya. Tapi kesalahannya ada pada won't, ya. Dia seharusnya tidak mengatakan won't, tapi kita harusnya mengatakan dengan wouldn't, ya. My sister